Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Situs Edukasi. Yap, kali ini kita akan update lagi informasi atau soal P3K Guru SD PPKN buat teman-teman yang ingin kita bagikan soal bocoran terupdate 2021 yang resmi kami dapatkan dari situs seri P3K Guru Berbagi, yang mana teman-teman di sini bisa belajar sambil bermain, bisa belajar juga sambil mengingatkan, karena kami di sini juga menjelaskan hal-hal yang terkait yang dibingungkan sama teman-teman guru yang akan seleksi P3K tahun ini. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin nanti ketika ada sedikit aja manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe-nya, serta silakan nanti ambil linknya, link file aslinya nanti di deskripsi video sudah kami siapkan, tinggal di download, maka akan terdownload otomatis pada HP maupun laptop teman-teman. Oke, tanpa banyak omong, tanpa banyak bicara, langsung aja kita ke pembahasan nomor 1. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam mata pelajaran PPKN atau PKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered adalah peran guru sebagai fasilitator. Salah satu tugas fasilitator adalah, ini ditanyain adalah tugas fasilitator. Oke. A. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. B. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar anak hingga menjadi pembelajaran yang mandiri. D. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik secara individual maupun secara kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yuk teman-teman, yang mana ini jawabannya? Untuk soal nomor 1, salah satu tugas fasilitator ya untuk memecahan masalah itu yang mana sih? Oke, apakah A, B, C, atau D? Yaps, langsung aja kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu D, teman-teman. Nih, kenapa D jawabannya? Karena di sini dijelasin bahwa tugas fasilitator dalam pemecahan masalah yang berpusat kepada siswa itu apa? Nah, kita coba baca perhatiin ya untuk jawaban nomor D ini. Nah, memfasilitasi, ada kata memfasilitasi di sini. Memfasilitasi siswa untuk aktif merumuskan dan memecahkan. Pertama dia merumuskan, lalu memecahkan masalah, baik itu secara individual atau sendiri-sendiri maupun secara kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ada KI2, KI1, KI2 ya, atau bisa disebut C1 sama C4, pengetahuan dan keterampilan. Jadi sudah jelas, di sini sudah komplit jawaban pada nomor D ini. Kalau misalkan kita lihat yang jawaban nomor A, menyelaraskan bahan ajar kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, ini tidak komplit karena tidak ada secara spesifik dijelaskan bahwa dia mampu menyelesaikan masalah itu secara individu dan secara kelompok dan ada pengetahuan dan keterampilannya. Yang di A tidak ada ya, tidak komplit. Kemudian yang B juga demikian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan ya. Di sini ada keterampilan saja, kemampuan tingkat tinggi tidak dijelaskan secara pengetahuan dan tidak dijelaskan secara individu, dia itu mandiri melakukannya, dan secara kelompok juga teman-teman ya, sehingga yang B salah. Sekarang yang C juga begitu, memberikan penjelasan ya. Penjelasan tidak cukup ya, hanya menjelaskan dan memotivasi itu tidak cukup, karena ini berpusat terhadap penyelesaian masalah, sehingga anak-anak itu bagaimana dia terjun langsung menyelesaikan masalah itu, baik secara individu dia lakukan dan secara kelompok, sehingga pengetahuan dan keterampilan itu langsung diterapkan sesuai dengan C1 dan C4. Jelas teman-teman ya, karena K13 begitu dia. Yaps, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 2. Kewarganegaraan seorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Adapun ketentuan menaturalisasikan Indonesia di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, ini kata
menaturalisasi ya, atau disebut dengan pewarganegaraan. Oke, kita lihat optionnya. A. Memiliki identitas diri sebagai seorang warga negara lain. B. Memiliki paspor Indonesia. C. Memiliki usia di bawah 17 tahun. D. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Yuk teman-teman, yang mana ini jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Ya, ketika seseorang mungkin dia ingin berkewarganegaraan di Indonesia, itu prosesnya bagaimana sih? Oke, syaratnya apa saja sih begitu ya? Oke, langsung aja kita lihat dan cek jawabannya. Paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. Nih, betul banget nih, jawabannya adalah D. Kenapa? Karena proses untuk mempewarganegaraan orang itu tentu dia harus tidak memiliki kewarganegaraan. Ketika dia tidak memiliki kewarganegaraan lain, maka dia bisa langsung menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Kalau misalkan dia memiliki warga negara orang lain, seorang warga negara lain, maka tidak bisa teman-teman, karena tidak bisa kecuali kalau memang atas kemauannya sendiri. Kemudian yang B juga begitu, memiliki paspor Indonesia ya. Kemudian juga memiliki usia di bawah 17 tahun. Ini juga salah. Tapi ketika dia ingin berkewarganegaraan, itu diusahakan prosesnya dengan cara dia tidak memiliki kewarganegaraan lain. Artinya data-datanya hilang mungkin teman-teman ya, atau mungkin dia tersesat, atau mungkin karena dia ada perang di daerahnya seperti di Libanon, terus dia nyebrang terus mendarat di Aceh gitu. Itu bisa juga diusahakan naturalisasi istilahnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Jelas? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam pembelajaran PPKN ya, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya menjadi tertarik dengan pembelajaran, maka dilakukan A. Pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian ide tertentu secara kontras dengan cara kelompok untuk membahas topik tertentu. B. Pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang menyangkut nilai moral tertentu dengan solusi yang berbeda-beda. C. Pembelajaran yang menekankan pada pendekatan keilmuan berdasarkan data dan fakta sebagai bentuk kajian empirik. D. Pembelajaran yang menekankan pada proses yang menghayati nilai moral tertentu dengan memainkan peran tertentu. Yuk teman-teman, yang mana nih yang dilakukan ketika kita ingin menerapkan pendekatan saintifik terhadap proses atau kasus seperti ini? Silakan, mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu A, teman-teman ya. Pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian ide tertentu secara kontras dengan secara kelompok untuk membahas topik-topik tertentu. Inilah yang dilakukan ketika kita ingin melakukan pendekatan metode saintifik dalam pembelajaran PKN. Jelas teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menekankan proses penyampaian ide tertentu secara kontras kelompok untuk membahas topik-topik atau materi tertentu, sehingga itulah fungsi atau yang kita lakukan dalam metode saintifik. Jelas ya? Oke, kalau belum jelas silahkan di kolom komentar. Kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 4. Banyaknya ideologi liberal yang merambah di berbagai daerah atau berbagai negara merupakan pengaruh globalisasi di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial, dan D. Ideologi. Yuk, saya rasa ini sangat mudah teman-teman ya buat rekan-rekan guru. Ini sangat gampang sekali. Oke, langsung aja kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Ideologi. Inilah yang menyebabkan banyaknya ideologi liberal yang merambat pada berbagai negara. Itu pengaruh daripada globalisasi pada bidang ideologi. Nah, jelas teman-teman ya. Ideologi itu dasar negara yang mana
inilah yang dibentuk sama orang-orang dalam globalisasi itu dan mempengaruhi ideologi dasar-dasar negaranya itu dirusak atau maupun dipengaruhi sehingga bisa merambah ke berbagai negara. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 5. Tapi sebelum kita jawab pada soal nomor 5 ini, kami harapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya, untuk mengetahui keseriusan teman-teman dalam menghadapi seleksi P3K 2021 ini. Dan silakan teman-teman ambil aja file aslinya di deskripsi video ini sudah kami siapkan. Dan ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini, mohon jangan lupa di like, share, subscribe juga teman-teman ya. Like, share, komen, serta subscribe ke teman-teman yang lainnya. Dan ketika itu ada manfaatnya bagi banyak orang, itu bisa menjadi amal jariah kita bersama. Oke, langsung saja kita bacain soal terakhir, soal nomor 5 ya. Berikut ini adalah tugas-tugas presiden. 1. Memegang kekuasaan yang tertinggi angkatan darat, laut, dan udara. 2. Presiden mengangkat duta dan konsul. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 4. Menerima penempatan duta negara lain. 5. Presiden menetapkan peraturan untuk menjalankan undang-undang. Pertanyaannya, yang merupakan tugas presiden sebagai kepala pemerintah adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5, E. 5 saja. Yuk teman-teman, silakan untuk soal nomor 5 ini dijawab pada kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau ingin free ebook aslinya, silahkan ambil aja di deskripsi itu sudah kami siapkan. Itu diambil secara gratis teman-teman ya, walaupun saya mendapatkannya berbayar. Itu saya bagiin kepada teman-teman itu secara gratis. Oke, thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Edukasi. Dan jangan lupa mohon like, subscribe, dan komen share video ini ketika ada sedikit aja manfaatnya bagi teman-teman. Dan saya doain semoga ketika banyak bisa terbantu dari video ini itu bisa menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi asbab kita masuk surga nanti. Oke, thank you, syukron. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.